Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultiana Sakinah, NIM 19140115. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan penggunaan framework COVID 2019 sebelum dan saat pandemi. Sebelumnya kita akan membahas tentang penggunaan framework COVID 2019 sebelum pandemi. Adapun yang paling berbeda di sini yang saya lihat adalah penggunaan domain-domain yang digunakan pada beberapa perusahaan. Misalnya pada saat audit tata kelola sistem informasi Universitas Muria Kudus menggunakan COVID 2019. Di sini domain yang mereka gunakan yang pertama ada EDM 04, itu untuk memastikan optimalisasi sumber daya. Kemudian APO 01, kerangka kerja manajemen dan TI terkelola. APO 02 untuk strategi terkelola. APO 07 sumber daya manusia terkelola. APO 11 untuk kualitas terkelola. APO 12 risiko terkelola. APO 14 data terkelola. DSS 01 operasi terkelola. DSS 05 layanan keamanan terkelola. MEA 01 pemantauan kinerja dan kesesuaian terkelola. MEA 02 itu untuk sistem pengendalian internal terkelola. Jadi balik lagi ya, di sini ketika sebelum pandemi itu banyak yang diaudit itu adalah dari sumber dayanya dan dari kegiatan-kegiatan dan dari perangkat-perangkat yang mendukung kegiatan tatap muka atau pertemuan secara langsung. Oke, untuk perbedaan mendasar yang dari COVID 2019 ini dengan versi sebelumnya itu adalah pada sistem dan komponen tata kelolanya. Pada versi sebelumnya yaitu terdapat tujuan enabler untuk mencapai tujuan tata kelola, yaitu nilai dari IT. Sedangkan pada COVID 2019 ketujuan enabler tersebut disebut sebagai komponen sistem pada tata kelola. Pada komponen ini juga sudah memiliki 4 area fokus, yaitu perangkat, area UKM, risiko, dan keamanan. Pembagian area fokus tersebut membuat COVID lebih fleksibel dan praktis karena penerapannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan 7 komponen COVID 2019, terdapat beberapa yang perlu disesuaikan. Misalnya sebuah bisnis yang menjalankan ataupun sebuah bisnis yang menggunakan framework ini. Dalam menghadapi pandemi ini, bisnis tersebut harus melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama yaitu tentang proses bisnisnya, kemudian struktur organisasinya, kemudian prinsip kebijakan dan prosedurnya, kemudian informasi, kemudian budaya, etika, serta perilaku individu dan perusahaan. Kemudian yang keenam, sumber daya manusianya, keterampilan dan kompetensi, serta layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Proses bisnis di era pandemi mengalami perubahan. Salah satunya itu adanya pembatasan sosial yang mengharuskan bisnis untuk dilakukan pekerjaannya itu dari rumah atau work from home. Selain itu, perubahan juga terjadi pada struktur organisasi bisnis dengan mempertimbangkan dan meninjau struktur organisasi yang efektif selama masa pandemi COVID 2019. Selanjutnya itu penyesuaian terkait prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja, serta panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Hal tersebut ditujukan dan diperbarui berdasarkan tuntutan perubahan situasi akibat COVID 2019 ini. Untuk memastikan pengiriman produk atau layanan secara berkelanjutan. Penyesuaian keempat yaitu pada aspek informasi, di mana selama pandemi proses distribusi informasi perlu dilakukan perubahan. Karena proses pengiriman informasi dari karyawan yang bekerja dari rumah dengan menggunakan komputer pribadi akan berbeda dengan karyawan yang bekerja dari kantor. Pentingnya pengelompokan informasi ini agar proses bisnis tidak terhambat. Selanjutnya, aspek budaya, etika, serta perilaku individu dan perusahaan sering dianggap remeh sebagai faktor dalam keberhasilan kegiatan tata kelola dan manajemen. Hal ini dikarenakan pemantauan terhadap kebijakan karyawan bekerja dari rumah atau tempat lain tidak terlalu ketat. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk memperkuat komponen ini sangat penting untuk manajemen risiko yang efektif. Penyesuaian yang keenam itu adalah sumber daya manusianya.
Keterampilan dan kompetensi yang sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik, pelaksanaan tindakan korektif, dan penyelesaian semua aktivitas bisnis yang terukur. Orientasi karyawan dan pelatihan reguler untuk bekerja di lingkungan dan situasi baru sangat diperlukan karena dampak pandemi COVID-19. Komponen terakhir yaitu tentang layanan, infrastruktur, dan aplikasi yang memberi perusahaan sistem tata kelola untuk memproses informasi dan teknologi. Pada situasi pandemi ini, perusahaan diharapkan mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh karyawan untuk bekerja dari lokasi baru seperti rumah. Selain itu, perusahaan juga perlu mengambil kebijakan atau prosedur yang menyeimbangkan dan memastikan ketersediaan sistem perusahaan di situasi baru ini. Kemudian, jika dilihat domain yang digunakan oleh perusahaan ketika pandemi, di sini ada beberapa domain, yaitu ada EDM 03 atau Ensured Risk Optimization atau menjamin stabilitas risiko, ada LPO 12, managed risk atau risiko yang dikelola, APO 13 managed security atau keamanan yang dikelola, BA110 managed configuration atau konfigurasi yang dikelola, DSS 04 managed continuity keberlangsungan yang dikelola, DSS 05 managed security service atau pelayanan keamanan yang dikelola. Jadi di sini perubahan yang paling terlihat itu adalah atau perubahan ataupun perbedaan yang terlihat ketika penggunaan framework COVID-19 ini sebelum dan saat pandemi sekarang ini, yaitu penggunaan domainnya. Penggunaan domain juga disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Di sini saya mengambil contoh pada saat pandemi, yaitu pada bisnis. Di sini dari beberapa domain ini yang menjadi fokus utama yaitu DSS 04 Managed Continuity keberlangsungan yang dikelola. Di sini juga dibahas ya beberapa subdomain dari DSS 04 ini. Yang pertama itu ada DSS 0401. Itu praktiknya menentukan strategi, tujuan, dan ruang lingkup bisnis yang kontinu. DSS 0402 itu menjaga ketahanan bisnis. DSS 0403 itu mengembangkan dan menerapkan respon keberlanjutan bisnis. DSS 0404 itu melatih, menguji, dan meninjau perencanaan kontinuitas bisnis atau PKB dan perencanaan tanggap bencana atau PTB, memonitor. Kemudian DSS 0405 itu praktiknya memonitor, mempertahankan, dan meningkatkan program kontinuitas. DSS 06 itu mengadakan training perencanaan kontinuitas. DSS 0407 itu mengendalikan rencana cadangan. DSS 0408 itu melaksanakan peninjauan setelah dimulainya kembali. Subdomain dari DSS 0402 ini untuk menjaga ketahanan bisnis, menjaga keberlangsungan bisnis, mengevaluasi opsi ketahanan bisnis, serta memilih perencanaan yang ekonomis dan layak akan menguatkan keberlangsungan suatu perusahaan. Rehabilitas bencana dan respon insiden dalam menghadapi insiden dan gangguan besar lainnya. Jadi di samping perbedaan domain framework ini sendiri, di sini ketika penggunaan framework COVID-19 saat pandemi itu lebih ditekankan untuk menjaga keberlangsungan suatu perusahaan. Karena kita tahu juga pandemi COVID-19 ini sangat memiliki dampak yang besar kepada banyak bidang, terutama yang saya bahas saat ini yaitu pada bidang bisnis. Itu untuk penggunaan COVID saat ini. Kemudian jika diambil kesimpulan dari keseluruhannya,
mengenai penerapan COVID pada saat pandemi saat ini. Pandemi COVID 2019 bukanlah waktu yang ideal untuk menerapkan COVID 2019 secara keseluruhan. Namun menggunakan komponen dan panduan COVID yang relevan akan bermanfaat sebagaimana diperlukan untuk memperbaharui strategi manajemen risiko perusahaan agar menjadi lebih tangguh. Tantangan COVID-19 telah menunjukkan bahwa sistem informasi digital yang didukung oleh teknologi informasi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam memastikan operasional berbisnis yang baik. Hal tersebut dapat dicapai secara efektif dengan menggunakan prinsip, komponen, dan panduan khusus dari COVID 2019. Panduan pada COVID 2019 yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan manajemen risiko yang berfokus pada 7 komponen pada COVID 2019 yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian menyesuaikan kondisi pada masa pandemi dengan menggunakan DSS-04 atau Manage Continuity, dan juga menyesuaikan dengan tujuan perusahaan. Apa yang menjadi fokus dan apa yang menjadi tujuan dari suatu perusahaan. Selanjutnya, COVID dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan strategi ataupun langkah utama yang dapat diadaptasi secara efektif oleh perusahaan manapun, terlepas dari ukuran dan kompleksitas proses dari sistem. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.